Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Tumbal Pesugihan Rumah Makan. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Timur dan Sulawesi Tengah 1996. Sungguh tak kusangka kehidupan dan jalan hidup berubah sedemikian cepat dan drastis. Ketika mimpi untuk kuliah sedang tinggi-tingginya kurancang, usaha bapak tiba-tiba bangkrut. Bapak yang dari dulu ku tahu berbisnis dengan mitra dari luar kota bahkan luar Jawa mengalami kerugian. Beliau mengaku jumlahnya ratusan juta karena ditipu salah satu rekannya. Detailnya tentu saja aku tak paham. Tapi yang jelas bapak terlihat begitu tertekan sampai akhirnya membuat sebuah keputusan mengejutkan, yaitu mengajak kami sekeluarga pindah ke Sulawesi. Untungnya hal tersebut tak sampai membuat beliau mudah emosi pada kami anak-anaknya. Dan untungnya pula, semua ujian SMA telah selesai, jadi kejadian itu tak sampai mengganggu ujianku. Mau transmigrasi ya Pak? Begitu tanyaku ketika bapak duduk sendiri di depan rumah. Bapak segera memeluk dengan dekapan hangatnya. Kemudian beliau menjawab bahwa program transmigrasi sudah tidak ada lagi dan kami semua harus segera pindah. Menurut bapak, di Sulawesi ada salah satu temannya yang bersedia membantu dan menampung. Sejujurnya, ada yang kukhawatirkan. Pernah suatu malam aku sempat mendengar bapak dan ibu ngobrol serius. Memang tidak semuanya jelas dan bisa kupahami. Tapi ada bagian penting yang benar-benar membekas. Bahwa menurut bapak, hutang sudah sangat menumpuk. Aku mulai merasa bahwa kehidupan nyaman dan berkecukupan selama ini ternyata hasil hutang. Sejak kecil, bisa dibilang aku dan Irman adikku tak pernah mengalami hidup miskin. Di kota sebesar Surabaya semuanya terpenuhi. Hampir setiap hari, bapak mengantar kami berdua sekolah dengan menggunakan mobil. Namaku Rita, dan aku sangat dekat dengan bapak. Aku juga sepakat dengan sebuah ungkapan bahwa cinta pertama seorang wanita adalah ayahnya. Beda dengan Irman yang terlihat menjadi anak kesayangan ibu, aku benar-benar adalah putri kesayangan bapak. Walau aku tak pernah merasa iri, demikian pula Irman. Karena secara garis besar, bapak dan ibu sangat menyayangi kami berdua. Malam itu, sambil membelai rambutku dan matanya berkaca-kaca, bapak minta maaf bahwa mungkin aku belum bisa langsung kuliah. Selain itu, beliau mengatakan bahwa Irman harus pindah sekolah. Tentu ini pukulan berat bagiku. Tapi aku yakin tak mungkin bapak mengatakan hal ini kecuali keadaan sudah sangat mendesak. Singkat cerita, sekitar seminggu kemudian kami berangkat ke Palu, Sulawesi Tengah. Rumah di Surabaya dikosongkan dan bapak hanya minta tolong pada Pak Rusdi, salah satu tetangga, untuk membersihkannya secara berkala. Aku juga mendengar bapak berkata pada Pak Rusdi
bahwa kami belum jelas akan berapa lama di Sulawesi, tapi tidak menutup kemungkinan akan kembali ke Surabaya dalam waktu dekat. Ternyata kota Palu sangatlah cantik. Untuk di Jawa Timur, rasanya kota ini sekelas Kediri atau Madiun. Warganya juga ramah. Kami dibawa ke pinggiran kota Palu dan tinggal di rumah teman bapak yang bernama Pak Maman. Kata bapak, beliau adalah sahabat kentalnya dulu ketika sekolah dan selama ini masih sering berkomunikasi lewat telepon. Pak Maman dan istrinya ternyata juga orang asli Tulungagung seperti bapak. Dan mereka sudah sekitar 10 tahun di Sulawesi. Usaha warung makannya cukup besar dan kuhitung ada 8 karyawan yang bekerja di sana. Selama awal-awal di sana, entah berapa kali bapak meminta maaf padaku karena harus istirahat minimal setahun dan belum bisa langsung kuliah. Beliau juga menceritakan bahwa ada kerugian sangat besar pada usahanya dan ditipu oleh mitra bisnisnya. Sementara itu, Pak Maman ternyata sangat baik. Beliau juga bercerita bahwa dulu selama sekolah, bapakku adalah sahabat terbaiknya dan beliau seringkali membantu. Jadi, kata Pak Maman, ini adalah saat yang tepat membalas semua kebaikan bapak. Istri Pak Maman juga sama baiknya. Dan singkat cerita, kami menjadi sangat akrab. Aku, ibu dan Irman setiap hari membantu Bu Maman di dapur dan melayani pembeli. Tapi setelah sekitar hampir 3 bulan di sana, ada salah satu karyawan yang meninggal dunia, yaitu Kak Wardah. Aku memanggilnya Kak karena usianya 3 tahun di atasku. Mulai dari situlah kurasakan banyak yang berubah, terutama kenyamananku di kota Palu. Entah siapa yang memulai, tapi ada kasak kusuk di antara karyawan yang lain bahwa Kak Wardah meninggal secara tidak wajar, yaitu tiba-tiba mengeluh sesak nafas di rumahnya, dan ketika dilarikan ke rumah sakit, dia mengembuskan nafas terakhir di perjalanan. Kata Kak Nita karyawan yang lain, Kak Wardah menceritakan sesuatu yang mengerikan di hari sebelum kejadian. Katanya, dia mengalami mimpi aneh sekitar 2 malam sebelum meninggal. Bahwa tiba-tiba dia merasa berada di dalam karung dengan tangan dan kaki terikat. Lalu Pak Maman datang menggendongnya. Kemudian ini yang paling mengerikan. Pak Maman melemparkan Kak Wardah ke sebuah sumur yang sangat dalam. Sesaat sebelum karung yang membungkus tubuhnya menyentuh permukaan air, tiba-tiba muncullah seekor ular besar yang langsung menyambar karung tersebut. Kata Kak Wardah, dia terbangun dalam kondisi ketakutan dan nafas yang tersengal. Jujur, aku tentu terkejut. Tapi lama-lama juga menjadi takut, karena sehari setelah itu mimpi buruk juga mendatangiku. Dan kejadiannya sungguh sangat mirip. Aku merasa berada di dalam kamar dan ada sesuatu yang terbang melintas di depanku. Begitu kuperhatikan, ternyata adalah sebuah karung. Dan yang mengejutkan, ada yang bergerak-gerak seperti meronta di dalam karung itu. Setelah beberapa detik, telingaku mendengar suara teriakan.
Disitulah aku bisa menangkap dengan jelas bahwa suara itu berasal dari dalam karung, dan itu adalah suara dari Kak Wardah. Tak lama kemudian, datanglah Pak Maman dengan jaket tebal berwarna hitam. Karung itu lalu digendongnya dan kemudian dilemparkan ke dalam sebuah sumur. Dalam mimpi itu, mataku sempat melihat karung yang dilempar disambar oleh seekor ular yang sangat besar. Berarti ini seperti yang dialami oleh Kak Wardah. Aku terbangun dengan sangat ketakutan ketika sayup-sayup terdengar suara adzan subuh dari kejauhan. Awalnya, aku ingin menceritakan itu pada ibu dan bapak. Tapi aku lalu sadar bahwa kami hanya menumpang dan bisa jadi hubungan bapak akan memburuk. Jika beliau berprasangka buruk pada Pak Maman tentang mimpiku dan kejadian meninggalnya Kak Wardah. Akhirnya, rasa takut itu kupendam sendiri. Dan anehnya, mimpi itu berlangsung 3 malam berturut-turut dan semuanya sama persis. Ketika keinginan semakin kuat untuk menceritakan hal itu pada bapak, beliau mengajakku keluar ke sebuah warung kopi. Kata bapak, ingin minum kopi bersamaku karena sudah lama tak ke warung berdua. Sedangkan ibu dan Irman tetap di rumah Pak Maman. Ternyata bapak memberitahu sesuatu yang membuatku senang. Besok kami akan kembali pulang ke Surabaya. Ketika aku bertanya uang dari mana, bapak menjawab bahwa Pak Mamanlah yang akan menanggung semua tiket penerbangan. Tentu saja, aku sangat senang. Selain rindu dengan kamarku di Surabaya, mimpi 3 malam berturut-turut sangatlah mengerikan. Akhirnya, rencana untuk menceritakan mimpi buruk pada bapak terpaksa kubatalkan. Singkat cerita, keesokan harinya kami pun terbang ke Surabaya. Seperti ibu dan bapak, aku dan Irman juga berkali-kali mengucapkan terima kasih atas kebaikan Pak Maman dan Bu Maman selama 3 bulan ini. Bapak juga berjanji bahwa tahun depan aku akan kuliah karena beliau akan membuka usaha warung seperti yang dijalani Pak Maman dan mendapat modal pinjaman dari Pak Maman pula. Dalam hati, aku harus mengakui bahwa Pak Maman adalah orang yang sangat baik. Tapi ada sebagian hatiku yang masih penasaran tentang kematian Kak Wardah. Aku pun berkaca-kaca ketika menginjakkan kaki lagi di rumah. Bagaimanapun juga, ini adalah rumah penuh kenangan dan tempatku dibesarkan. Setelah mempersiapkan semuanya termasuk mencari tempat yang mau dikontrak, bapak pun membuka warung makan. Syukurnya tempat itu tak terlalu jauh dari rumah, hanya sekitar 300 meter. Dan ini yang ajaib. Sejak hari pertama, warung kami langsung diserbu pembeli. Seingatku di hari itu ada lebih dari 50 orang yang makan di warung kami. Untuk warung yang baru buka sehari, tentu ini adalah prestasi istimewa. Dan hari-hari berikutnya pembeli semakin ramai. Anganku pun terbang tinggi lagi untuk kuliah tahun depan. Seiring berjalannya waktu, aku merasa semakin senang karena tidak seperti di Sulawesi. Kali ini apa yang kuinginkan bisa dipenuhi oleh bapak.
Tak terhitung berapa kali Bapak bercerita tentang Pak Maman, sahabatnya di Sulawesi. Kalian juga harus bisa jadi orang baik dan berbagi seperti Pak Maman. Begitu ucap Bapak suatu kali di depan aku dan Irman. Tentu saja kami berdua mengangguk. Tapi jujur, tetap ada sesuatu yang sangat mengganjal di batinku dan tak pernah kuceritakan pada ibu dan bapak, juga pada Irman. Sekitar sebulan setelah membuka warung dan semakin ramai, bapak memutuskan mencari karyawan. Aku sendiri diminta untuk menjadi kasir, dan Irman adikku diminta membantu di warung setelah pulang sekolah. Memang tak lama setelah kami kembali ke Surabaya, Bapak langsung mengurusi kepindahan sekolah Irman. Dan kali ini sekolahnya tak terlalu jauh dari warung dan berbeda dibanding sekolah yang dulu. Bapak lalu membawa seorang karyawan, yaitu Mbak Ningsih, yang umurnya 4 tahun di atasku. Awalnya Bapak lalu ingin menambah 1 karyawan lagi. Tapi ibu tak setuju karena menurut beliau, aku, ibu dan adik masih sangat bisa membantu di warung. Waktu pun berjalan dan warung kami semakin ramai. Sejujurnya, aku merasa sangat capek bekerja di warung. Tapi lagi-lagi ibu bersikukuh tak mau mencari karyawan tambahan. Belakangan, aku mencurigai sesuatu. Bahwa ibu mulai tak senang dengan Mbak Ningsih yang sepertinya bapak bersikap terlalu manis padanya. Aku menduga bapak pasti akan menambah karyawan cewek lagi sehingga ibu tak setuju. Untungnya bapak tidak membantah dan langsung mengiyakan permintaan ibu. Suatu malam ada peristiwa mengejutkan. Seingatku, itu adalah tepat 3 bulan sejak kami membuka warung. Sekitar jam 10 malam, aku tertidur di ruang tamu depan TV karena kecapean. Tiba-tiba terdengar pintu diketuk. Tapi lama-kelamaan suara itu tidak seperti ketukan biasa, melainkan ada yang menggedor dengan sangat keras. Aku langsung bangkit dan berniat memeriksa. Sambil melangkah ke arah pintu, telingaku lalu menangkap bahwa pintu itu bukan digedor dengan tangan, tapi seperti diterjang air yang sangat besar. Langkahku mulai gemetar karena khawatir. Tapi aku terus berjalan karena di rumah inilah aku dibesarkan. Dan tidak seharusnya aku terlalu takut. Dan begitu pintu itu terbuka, ternyata benar. Ada gelombang air sangat besar yang langsung menghempaskan tubuhku. Rasanya kecepatan air itu terlalu tinggi dan mustahil bagiku untuk mengendalikan tubuhku sendiri. Sepersekian detik kemudian, aku sampai terhempas ke dinding ruang tamu. Kekhawatiran terbesar adalah kepalaku akan terbentur tembok dengan keras. Untungnya itu tak terjadi. Ketika kepalaku mengarah dengan kecepatan tinggi ke dinding, ada sesuatu yang menghalangi dan kepalaku terhindar dari benturan keras. Ada rasa lega luar biasa. Tapi tak butuh waktu lama, kelegaan itu berubah menjadi rasa takut yang tidak terlukiskan. Ternyata yang menghalangiku dari benturan tembok adalah ular sangat besar yang tubuhnya tadi terasa kenyal.
Kemudian, ini yang membuat pikiranku semakin menerawang jauh ke arah kengerian. Dalam kondisi segenting itu, otakku masih bisa mengingat bahwa ini adalah ular yang ada di dalam mimpiku di Sulawesi. Juga ular yang diceritakan oleh Kak Nita, yaitu yang mendatangi mimpi Kak Wardah sebelum meninggal. Memoriku masih cukup kuat. Ukuran, kepala, dan warna sisik-sisik ular itu benar-benar mirip dengan yang ada di mimpiku di Sulawesi. Aku tentu sangat ketakutan, tapi lalu tersadar bahwa jika berada dalam mimpi dan bisa mengingat mimpi sebelumnya, berarti ini bukanlah mimpi atau mimpi khusus yang mengandung sebuah pertanda. Aku lalu berteriak sekuat tenaga begitu ular besar itu mendekatkan kepalanya ke arahku dengan lidah yang terjulur menjijikkan. Lalu, entah karena teriakanku atau karena hal lain, ular besar itu tiba-tiba menghilang dan tubuhku terasa terhempas di atas kasur. Dengan keringat dingin bercucuran, tanganku segera meraih segelas air yang kebetulan ada di atas meja kamarku. Dan air itu segera kuteguk sampai habis. Aku pun duduk termenung dan berusaha menganalisa apa yang terjadi. Sejak kecil, aku memang seorang cewek yang tidak terlalu penakut. Walau juga bukan orang yang sangat berani, seperti melintas di tengah kuburan di malam hari atau semacamnya. Setelah mengingat semua detail kejadian tadi, aku semakin yakin bahwa itu semua pasti hanyalah mimpi yang entah apa artinya. Tapi tunggu dulu. Aku lalu terhenyak setelah menyadari bahwa tadi aku tidur di depan TV ruang tamu, dan kali ini terbangun di dalam kamar. Karena teringat belum sholat isya, aku pun segera berwudu dan lalu sholat. Jam dinding di kamar menunjuk angka jam 1 dini hari. Setelah sholat dan berusaha menenangkan diri, aku mengingat rangkaian perjalanan hidup, terutama di bagian ketika kami harus pergi ke Sulawesi sampai akhirnya kembali lagi ke Surabaya. Dan otakku terhenti pada satu titik yang harus kuperhatikan, yaitu bahwa ular yang tadi mendatangiku dalam mimpi sama dengan yang dulu di Sulawesi. Tubuhku lalu tiba-tiba gemetar lagi setelah teringat hal lain, bahwa dulu Kak Wardah meninggal setelah bermimpi didatangi ular besar itu. Aku tentu ditampar kekhawatiran yang tiba-tiba. Ketakutan terbesar tentu saja adalah ular besar itu seperti jelmaan tentang jemputan kematian. Demi semakin menenangkan diri, aku melakukan sholat malam dan juga sempat mengaji. Dalam doa-doaku, aku memohon kepada Allah tentang keselamatan diriku dan tentu kedua orang tua serta adikku. Malam itu, aku pun tak bisa tidur lagi. Setelah subuh, entah kenapa niat awalku untuk bercerita pada bapak dan ibu tiba-tiba hilang. Aku lalu merubah rencana, yaitu pulang ke Tulungagung. Ya, kali ini aku ingin bertemu Mbah Mingan. Beliau adalah kakek dari jalur ibuku. Istri beliau yang adalah nenekku
sudah meninggal sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Jadi, Mbah Mingan hidup seorang diri di rumahnya. Sedangkan kakek dan nenek dari jalur bapak, keduanya juga sudah tiada. Sebuah desa kecil di Tulungagung adalah kampung halaman bapak dan ibuku. Kebetulan beliau berdua dulunya bertetangga dan hanya berjarak 5 rumah. Jadi, kampung halaman bapak dan ibu adalah sama. Sekitar jam 6 pagi, aku pamit pada bapak dan ibu untuk pergi ke Tulungagung. Ibu sempat terlihat kurang senang karena rencana ini tiba-tiba. Tapi bapak lalu dengan bijak memelukku dan mengatakan titip salam pada Mbah Mingan, sekaligus mengatakan bahwa bapaklah yang akan menggantikan posisiku di meja kasir. Singkat cerita, aku pun berangkat naik bis ke Tulungagung dengan membawa semua ketakutan dan kekhawatiran yang belum kuceritakan pada siapapun. Sesampai di sana, aku langsung disambut Mbah Mingan dengan pelukan penuh kasih sayang. "Sini, Nduk, Rita, Mbah kangen." Begitu ucap beliau sambil tertatih bangkit dari posisi berbaringnya. Mbah Mingan memang sudah sangat tua. Jika usia ibuku saja 40 tahun, padahal beliau adalah anak bungsu dari 7 bersaudara, maka usia Mbah Mingan mungkin sudah 80 tahunan. Karena kakak tertua ibu umurnya belasan tahun di atas beliau. Sebenarnya bapak dan ibu berkali-kali mengajak Mbah Mingan ikut tinggal di Surabaya. Tapi kakekku selalu menolak dengan alasan yang mengharukan. Beliau pernah mengatakan bahwa rumah ini dibangun dengan susah payah bersama nenek. Dan Mbah Mingan ingin kelak mengembuskan nafas terakhir di rumah ini juga. Kesehariannya Mbah Mingan tinggal sendiri. Hanya saja untuk kebutuhan makanan dan sebagainya seringkali disaplai oleh saudara-saudara ibuku yang lain. Setelah saling melepas rindu, aku pun mengadukan hal yang membuatku takut pada Mbah Mingan. Dengan detail, ku ceritakan apa yang ku alami dalam mimpi. Tak lupa, aku menjelaskan pula bahwa aku juga pernah mengalami mimpi buruk di Sulawesi. Kedua mata Mbah Mingan lalu terlihat menatap tajam ke arah yang sangat jauh. Lalu, dengan suara bercampur batuk, beliau mengeluarkan satu kata yang tak kalah menakutkan, yaitu pesugihan. Kata Mbah Mingan, Kak Wardah di Sulawesi bisa jadi memang dipilih menjadi tumbal. Karena Mbah Mingan pernah punya pengalaman beberapa kali tentang hal-hal seperti itu, yaitu kehilangan temannya yang meninggal setelah menceritakan mimpi serupa dan diduga memang dijadikan tumbal. Tapi buru-buru Mbah Mingan mengingatkan agar aku tak mudah berprasangka buruk, karena semuanya juga belum pasti. Yang penting kamu hati-hati, Nduk. Jangan pernah tinggalkan sholat. Begitu pesan penting dari Mbah Mingan. Beliau lalu mengaku tak punya pengetahuan cukup untuk peristiwa-peristiwa aneh di luar akal manusia, walau usianya sudah setua itu. Berkali-kali Mbah Mingan menekankan pesan yang sama, agar aku berhati-hati dan tidak meninggalkan sholat. Sekitar jam 3 sore, aku pun pamit pulang.
Mbah Mingan sempat menahan karena biasanya aku menginap. Tapi dengan sopan aku beralasan bahwa di warung sedang ramai dan kasihan bapak jika aku di sini terlalu lama. Singkat cerita, aku pun kembali ke Surabaya. Ada ketenangan lebih setelah bertemu dengan Mbah Mingan. Walau pesannya sebenarnya standar, tapi mungkin karena aku adalah salah satu cucu kesayangan, setiap kata-kata beliau terasa sekali dituturkan dengan rasa kasih sayang yang tinggi. Karena kecapean, aku tak bisa membantu bapak dan ibu menutup warung. Lagi-lagi bapak tak mempermasalahkan dan lalu menyuruhku untuk segera beristirahat. Seperti tadi malam, aku tertidur lagi sekitar jam 10 malam dan lagi-lagi di depan TV ruang tamu. Tadinya sempat agak takut, tapi aku merasa cukup percaya diri karena sudah sholat Isya sebelum tidur. Tadi malam, aku memang ketiduran sebelum sholat sampai akhirnya mengalami mimpi seperti itu. Tapi tak lama setelah terlelap, ada kejadian aneh lagi. Persis seperti tadi malam, ada suara gedoran keras di pintu depan. Dan begitu aku membukanya, ada gelombang air besar yang segera menghempaskanku. Hanya saja, kali ini berbeda. Entah lewat mana, aku lalu dibawa oleh gelombang besar itu ke satu ruangan. Yang sangat membuat takut adalah aku berada dalam posisi duduk dengan kedua tangan dan kakiku terikat di kursi kayu. Suasana tiba-tiba hening. Tapi aku yakin akan ada seseorang datang atau sesuatu terjadi. Dan benar saja, setelah ruangan aneh itu tiba-tiba menjadi remang-remang, terlihat oleh mataku ada dua sosok laki-laki berjalan tak jauh di depanku. Sepertinya mereka berdua tak menyadari keberadaanku. Dari caranya berjalan serta perawakan tubuhnya, pikiranku sempat menduga bahwa mereka berdua adalah Pak Maman dan bapakku. Hanya saja, aku tak benar-benar yakin karena wajah mereka berdua tidak jelas. Lalu, mereka berdua berhenti di depan sebuah sumur. Entah kenapa mereka sama sekali tak mempedulikanku, padahal jarak antar kami sangatlah dekat. Mungkin hanya 6 atau 7 meter. Tak lama kemudian, datanglah keranda aneh yang melayang di udara. Dua orang laki-laki tadi lalu meraih keranda itu dan segera membukanya. Ternyata di dalam keranda itu ada dua orang gadis. Kali ini wajahnya sangat jelas di mataku. Yang pertama adalah almarhum Kak Wardah, dan yang kedua adalah Mbak Ningsih. Jantungku berdegup semakin kencang. Lalu kedua laki-laki itu mengikat Kak Wardah dan Mbak Ningsih. Tak terdengar teriakan sama sekali, dan sepertinya mereka berdua telah pasrah. Setelah keduanya terikat, orang pertama dilemparkan ke dalam sumur itu. Sesaat kemudian, mataku melihat ular sangat besar keluar dari dalam sumur dan langsung menyambarnya. Tubuhku semakin gemetar dan mataku menangkap Mbak Ningsih ada di dalam dekapan salah satu laki-laki tadi. Berarti
Yang tadi dilemparkan dan disambar ular adalah Kak Wardah. Aku yang tak mampu berbuat apa-apa karena ketakutan hanya bisa mengawasi kejadian itu. Begitu tubuh Mbak Ningsih diangkat dan sepertinya mau dilempar, dia berteriak kuat. Dan gerakan kakinya yang acak sepertinya berhasil menendang salah satu laki-laki. Lalu, dengan tergesa dan tertatih karena terikat, Mbak Ningsih berlari ke arahku. Sebelum benar-benar sampai, terdengar jelas suaranya yang pasti ditujukan kepadaku. "Dek Rita, tolong bacakan ayat kursi." Spontan, aku pun langsung melakukannya. Karena tak tahu lagi apa yang bisa kulakukan untuk membantu Mbak Ningsih. Walau tubuhku masih gemetar karena ketakutan, lidahku terus melafalkan ayat kursi dan terus kuulang-ulang entah sampai berapa kali. Tapi suasana tidak serta-merta berubah. Kedua laki-laki yang tetap tak jelas wajahnya itu lalu berhasil menangkap kembali tubuh Mbak Ningsih dan menyeretnya ke belakang. Di depan mataku, tarik-menarik menegangkan pun terjadi. Mbak Ningsih terus menggerakkan tangan dan kakinya secara acak, dan itu cukup menyulitkan kedua laki-laki itu. Kejadian menegangkan dan mengerikan itu berlangsung cukup lama, dan bibirku terus membaca ayat kursi. Sampai di satu titik, seperti di adegan film, kaki Mbak Ningsih berhasil mendaratkan tendangan telak ke kedua laki-laki itu. Dan keduanya terlempar ke dalam sumur. Lalu, kejadian berikutnya sungguh mengerikan. Kedua tubuh laki-laki itu langsung disambar seekor ular besar yang tadi menyambar tubuh Mbak Wardah. Seketika kemudian, aku terbangun dan lagi-lagi dengan keringat deras bercucuran. Mataku langsung terarah ke segelas air di meja dan langsung menyambarnya. Setelah berusaha mengatur nafas, otakku berusaha mengingat kembali. Sampai di beberapa kesimpulan bahwa mimpi ini sepertinya berhubungan dengan mimpi tadi malam. Karena ular besar yang terlihat adalah ular yang sama. Selain itu, ada pula kesamaan lagi. Aku terbangun di kamar, padahal jelas-jelas tadi tidur di ruang tamu depan TV. Kulihat jam dinding, jam 3:30. Artinya subuh akan segera tiba. Pikiran dan batinku lalu diselimuti berbagai kekhawatiran. Mimpi yang berulang pasti bukan mimpi biasa. Apalagi aku tidak yakin bahwa itu adalah mimpi, karena terbangun di tempat yang berbeda. Selain itu, semua kejadian aneh ini seperti ada hubungannya dengan yang ada di Sulawesi. Pagi harinya, ibu sempat terkejut karena lagi-lagi aku pamit ke rumah Mbah Mingan. Beliau sempat tersenyum kecut, tapi bapak yang menyelamatkan dengan langsung memelukku. "Ya sudah, biar aku yang jadi kasir." Begitu ucap bapak sambil tersenyum di depan ibu yang tetap bersungut-sungut. Singkat cerita, aku berangkat lagi ke Tulungagung. Di sana Mbah Mingan langsung menyambut, tapi kali ini wajah beliau tidak seceria kemarin. Setelah kutanyakan, ternyata beliau kepikiran sejak kedatanganku kemarin. Tapi lagi-lagi, beliau mengulangi pesan yang sama.
agar aku berhati-hati dan selalu menjaga sholat. Sambil sesekali menangis, aku pun mengadukan semua rasa takut di depan Mbah Mingan. Beliau sebenarnya ingin mengantarku pulang ke Surabaya atau menemani di sana beberapa hari. Tapi karena kondisi fisik, beliau minta maaf dan tidak sanggup lagi melakukan perjalanan jauh. Setelah beberapa jam ngobrol, sore harinya aku pun pamit lagi. Mbah Mingan memelukku dengan erat. Lalu beliau menceritakan sesuatu yang dari tadi belum disampaikan, yaitu beliau tadi malam bermimpi, yang kira-kira artinya adalah aku dan salah satu temanku selamat dari sebuah kejadian besar. Sekali lagi, ku peluk erat Mbah Mingan sebelum benar-benar pamit pulang. Selama perjalanan, pikiranku masih sangat kacau. Dan ketika otakku sedang berkelana, bis yang kunaiki kejar-kejaran dengan bis yang tadi di belakang kami. Kejadiannya antara Jombang dan Mojokerto. Bis kami bisa disalip, tapi Pak sopir seperti tak terima. Untungnya ada seorang bapak berpakaian tentara yang duduk di depan segera menegur Pak sopir agar dia tidak ugal-ugalan. Dan perjalanan pun dilanjutkan dengan kembali santai. Sekitar 5 menit kemudian ada kejadian yang sangat mengejutkan. Di depan kami terjadilah kecelakaan bis. Sepertinya cukup parah. Dan setelah semakin dekat, ternyata itu adalah bis yang tadi melewati bis yang kunaiki. Entah seberapa parah kejadiannya. Yang jelas, polisi segera datang dan lalu mengatur lalu lintas. Seperti kendaraan yang lain, bis kami pun disuruh lewat. Saat itu, aku langsung teringat cerita dari Mbah Mingan, bahwa beliau bermimpi aku selamat dari suatu kejadian. Jika saja sopir bis ini tetap ugal-ugalan, maka bukan tidak mungkin kami semua para penumpang berada dalam bahaya dan kemungkinan terjadi kecelakaan. Karena mengantuk dan perasaan mulai agak tenang, aku pun tertidur. Dan lalu baru bangun setelah bis sampai di Terminal Bungurasih, Surabaya. Tapi ketenangan itu hanya berlangsung sesaat. Begitu sampai di rumah, ternyata ada kerumunan orang yang sangat banyak. Irman yang melihatku berjalan setelah turun ojek segera berlari dan memelukku sambil menangis. Aku yang sadar ada kejadian genting lalu bertanya, dan duniaku terasa runtuh seketika setelah adikku mengatakan bahwa bapak baru saja meninggal. Aku pun berlari menerobos kerumunan, dan di sana ada ibuku yang menangis histeris di samping jasad yang sudah terbujur kaku. Entah berapa kali aku pingsan, karena bagiku bapak adalah segalanya. Kejadian tersebut lalu mengubah cara berpikirku. Aku tak ingin lagi kuliah, dan bagiku kehidupan tak pernah lagi sama semenjak kepergian bapak. Warung tetap berjalan, tapi semakin lama pelanggan kami semakin berkurang. Sampai akhirnya ibu, aku dan Irman pulang ke Tulungagung setelah semua aset di Surabaya dijual. Setiap kali mengingat peristiwa itu, air mataku selalu berderai. Bagaimanapun juga, bapak adalah sosok terpenting dalam hidupku.
Beliau yang selalu berada di depan membelaku, bahkan ketika dimarahi oleh ibu. Hanya saja ada rangkaian kejadian yang membuatku semakin bersedih. Sekitar seminggu setelah meninggalnya bapak, kami mendapat kabar bahwa Pak Maman juga meninggal karena sakit di Sulawesi. Aku sebenarnya tak ingin tenggelam dalam pikiran terlalu jauh, tapi tak bisa kupungkiri, walau tahun demi tahun berlalu, otakku tak pernah bisa melupakan mimpi aneh di malam sebelum bapak meninggal. Apa artinya ada sosok almarhum Kak Wardah dalam mimpi itu? Juga apa artinya ada sosok Mbak Ningsih di sana yang akhirnya selamat? Dan yang juga menjadi pertanyaan, siapakah dua laki-laki yang begitu menakutkan dalam mimpiku dan akhirnya secara mengenaskan terlempar ke sumur, yang lalu disambar oleh ular sangat besar yang mengerikan? Hanya saja, sebagai anak, aku selalu punya tugas mendoakan yang terbaik untuk bapak, memohonkan ampunan atas semua kesalahannya, dan agar beliau mendapat tempat terbaik di sisi Allah. Apapun kesalahan yang mungkin beliau lakukan, semoga beliau husnul khotimah. Saat ini aku tinggal bersama ibu di Tulungagung. Aku sudah menikah dan atas permintaan ibu, suamiku juga tinggal bersama di rumah ini bersama ketiga anak kami. Sedangkan Irman adikku kini sudah berumah tangga dan hidup di Jogja bersama istri dan kedua anaknya. Mbah Mingan sendiri sudah meninggal sekitar setahun setelah meninggalnya bapak. Hal itu pula yang membuat ibu lalu mengajak kami pulang ke Tulungagung agar rumah itu tidak kosong. Entahlah, bagiku semuanya masih tetap misteri. Dan kehilangan seorang ayah benar-benar sebuah kesedihan yang sama sekali tak bisa dilupakan. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Tumbal Pesugihan Rumah Makan. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua, serta menjadi pelajaran agar kita tidak tersesat dari jalan yang telah digariskan agama. Mohon maaf atas semua kesalahan pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.